Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Mega Oktaviani dengan nomor NIM 185300180. Saya merupakan salah satu kelompok 4 yang membahas tentang handling your critics. Saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang your greatest tormentor might prove to be your greatest teacher. Saya di sini akan menjelaskan tentang ada 5 poin yang ingin saya jelaskan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu terkadang orang yang tidak menyukai kita bisa menjadi guru terbaik. Maksudnya dari kalimat ini tuh apa sih? Pasti kita bertanya-tanya kan. Nah, saya akan menjelaskan. Maksudnya itu kita bisa mengambil contoh dari para artis. Mereka kadang misalnya mereka ngepost foto atau mengupdate apapun itu di media sosial, pasti ada aja orang atau dari yang bisa dibilang dengan sebutan haters ini pasti tidak menyukai dia. Tapi para artis ini tidak begitu saja marah atau membenci para haters ini, karena dari situlah mereka bisa menjadikan haters ini sebagai guru terbaik mereka. Mengapa demikian? Karena dengan kritik dari para haters atau orang-orang yang tidak menyukai kita, itulah yang bisa membangun kita menjadi lebih baik lagi, membangun kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi kemudiannya. Terus yang kedua tentang fokus dengan hal positif. Maksudnya fokus dengan hal positif ini adalah pasti di setiap orang yang mengkritik kita, ada yang mengkritik tentang hal positif dan ada yang mengkritik tentang hal negatif. Nah, maksud poin nomor 2 ini mengambil hal positifnya saja. Mengapa demikian? Karena dengan kita menerima, kita dengan mencerna hal positif ini, itu menjadikan kita berpikir, oh mungkin apa yang dikatakan mereka ini benar, itu bisa dijadikan hal positif bagi kita dan menjadi acuan kita untuk mengintrospeksi diri menjadi lebih baik lagi. Dan misalnya juga contoh seperti ini, ada orang mengkritik dari sisi jeleknya kita. Nah, kita tetap mengambilnya dari sisi negatifnya aja. Jangan kita hiraukan saja yang hal negatifnya ini, karena itu kadang orang yang tidak bisa menerima kritik negatif itu akan membuat diri kita menjadi menurun atau ngedown gitu kan. Nah, maka dari itu kita mengambil hal positifnya saja. Poin yang ketiga adalah jangan melihat dari satu sisi, coba lihat dan belajar dari perspektif lain. Saya akan membahas contoh dari materi yang sudah diberikan oleh Pak Husen, yaitu di sini terdapat sedang adanya perkumpulan karyawan. Nah, di perkumpulan karyawan itu saya di sini sedang berbicara atau menjelaskan tentang suatu hal kepada karyawan-karyawan lainnya. Nah, kemudian salah satu dari teman saya atau karyawan ini ada yang menyuruh saya untuk berhenti di pertengahan saya sedang berbicara. Dari kasus ini, setelah itu pas kita berhenti, kita jangan langsung emosi atau menghakimi diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita harus terlebih dahulu menerima apa yang dia suruh atau yang dia bicarakan dari teman saya ini. Nah, kemudian setelah semuanya sudah reda,
baru kita melihat dari perspektif lain, atau kita mencari tahu mengapa teman saya atau salah satu karyawan ini menyuruh saya untuk berhenti berbicara kepada teman-teman saya. Kenapa dia berbicara, kenapa dia bilang kalau apa yang saya bicarakan itu tidak jelas. Kita harus cari tahu asal usulnya dan apa alasan dia. Nah, setelah dicari tahu, saya mendapatkan bahwa orang yang mengkritik saya ini, dia sedang ada masalah dengan suaminya di rumahnya atau di rumah tangganya. Jadi dia membawa permasalahan pribadinya ini ke dalam pekerjaannya, atau ke dalam lingkup pekerjaan yang sedang kita jalankan. Nah, jadi dari kasus inilah kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu jangan melihat dari satu sisi, kita harus melihat dari perspektif lain. Apa alasan orang menilai kita seperti itu, apa alasan orang mengkritik kita seperti itu. Kita harus cari tahu terlebih dahulu. Nah, yang keempat itu tidak lari dari masalah. Maksudnya itu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita berikan. Maksudnya itu seperti ini. Misalnya kita secara tidak sengaja ataupun sengaja berkata kasar yang itu sebenarnya tidak boleh dikatakan di depan halayak umum atau di depan anak-anak kecil gitu, atau seperti apapun. Nah, dari sinilah kita bertanggung jawab, yaitu dengan mengintrospeksi diri dari kritik orang lain. Itu kan pasti ketika kita melakukan kesalahan, orang lain pasti akan mengkritik kita kan, akan memberi kita masukan ya. Nah, dari masukan itulah kita mencoba untuk berpikiran dengan kepala dingin, apa sebenarnya yang kita lakukan tadi. Sebenarnya yang tadi kita lakukan itu salah atau tidak. Nah, jika salah, kita harus membenarkannya dan tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan tidak lari dari masalah atau bertanggung jawab. Dan yang terakhir ini adalah learn from your mistake. Artinya itu belajar dari kesalahan. Nah, dari kesalahan yang sudah kita perbuat, kita dari situlah kita bisa belajar untuk bagaimana kita dapat bersikap kemudian hari, bagaimana kita dapat bersikap kepada orang dengan baik dan benar, bagaimana kita harus bersikap mempunyai attitude yang baik pokoknya terhadap orang lain. Nah, dari situ kita harus mempunyai pegangan. Jadi kita harus belajar dari kesalahan, karena karena orang yang menjadi besar itu kebanyakan mereka belajar dari kesalahan. Mereka tidak mungkin tidak belajar dari kesalahan, karena dari kesalahan itulah yang dapat membangun pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, Elza Mega Oktaviani. Kesimpulan yang saya bisa ambil adalah bahwa kita dapat menjadikan kritik yang orang berikan terhadap kita itu, menjadikan itu sebagai guru terbaik kita untuk memperbaiki pribadi kita lagi menjadi yang lebih baik. Mohon maaf untuk jika saya melakukan kata-kata yang salah atau perilaku yang salah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.